Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Palu menyebut perairan Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol termasuk dalam zona megatrust atau daerah subduksi yang berpotensi menyimpan energi tektonik besar. Daerah subduksi merupakan titik pertemuan antar lempeng yang dapat melepaskan energi dalam bentuk gempa berkekuatan tinggi dan berpotensi menimbulkan tsunami. Koordinator Bidang Operasi Stasiun Geofisika Palu, Bambang Haryono menjelaskan, megatrust adalah fenomena geologi alamiah yang terus dipantau melalui jaringan seismik BMKG. Oleh karena itu, megatrust bukan ancaman langsung, melainkan informasi ilmiah yang perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Selama ini Sulawesi Tengah juga dipetakan sebagai wilayah aktif tektonik dengan kehadiran sesar Palu Koro di daratan yang membuat daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan resiko kegempaan tinggi di Indonesia. BMKG menegaskan akurasi pemantauan terus diperkuat dengan penambahan alat seismik di sejumlah titik, termasuk Toli-Toli, Luwuk, Ampana, dan Mapaga, sehingga gempa berskala kecil pun dapat terdeteksi dan terlaporkan dengan cepat kepada masyarakat. Ini kita melihat di sini aktivitas gempa di sini gimana sih? Ini gempa itu kan berada di daerah pertemuan sesar. Ini sesar Palu Koro, di sini sesar Matano yang untuk yang besar ya. Nah ini kan pelepasan dari Sulawesi sudah kelihatan. BMKG mengingatkan penguatan mitigasi dan edukasi publik merupakan bagian dari strategi nasional pengurangan risiko bencana. Sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik, pemahaman terhadap potensi gempa dan kesiapsiagaan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan ketahanan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli telah mengeluarkan himbauan agar masyarakat meningkatkan literasi kebencanaan dan mengutamakan informasi resmi yang bersumber dari BMKG. Ini yang tadi yang saya sampaikan ya. Ini kan belum bisa dipublish. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 Jumat pekan ini. Bertempat di Taman Ismail Marzuki, acara ini mengusung tema partisipasi publik di ruang digital, sinergi untuk transparansi. Kegiatan yang diikuti oleh praktisi humas di lingkungan kementerian dan lembaga, serta dinas di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan komunikasi serta menjawab tantangan digital. Ini adalah Festival Media Digital Pemerintah tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Humas KPK. Jadi kami melakukan acara ini memang secara rutin biasanya setiap 2 tahun. Kami berupaya untuk mengumpulkan seluruh humas-humas pemerintah karena kita kan bidang pekerjaannya sama, tantangannya kurang lebih sama gitu ya. Jadi di Festival Media Digital Pemerintah ini kami ingin melakukan kolaborasi, terus juga melakukan peningkatan kapasitas untuk teman-teman humas pemerintah gitu ya. Karena sekarang digitalisasi, kemudian landscape sosial media yang menjadi bidang pekerjaan kami sehari-hari itu perubahannya banyak dan itu dinamikanya luar biasa. Jadi setiap humas pemerintah juga harus bersiap dengan perubahan-perubahan itu. Lebih dari sekedar pelayanan komunikasi publik, Yayu juga mengharapkan peran aktif masyarakat dalam kampanye anti korupsi. Puncak rangkaian acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun ini nantinya akan digelar di Yogyakarta pada 6 hingga 9 Desember 2025. Dari Jakarta, Billy Yoga, Albi Wahyudin melaporkan. Hujan yang mengguyur Provinsi Sumatera Barat sejak Rabu malam 26 November mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di beberapa daerah. Hingga Kamis malam 27 November tercatat sebanyak 17 korban ditemukan meninggal dunia. Juru bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab menyebutkan, hingga saat ini tim gabungan dari BPBD,
TNI, Polri, dan Basarnas masih terus melakukan pencarian korban hilang dan mengevakuasi warga yang terdampak bencana. Dari catatan kami, angka ini pun masih ada kecenderungan untuk bertambah. Walaupun kita berharap agar jangan ada lagi tambahan korban jiwa. Tapi kondisi saat ini masih ada beberapa orang lagi yang sedang dalam pencarian. Khusus untuk Kota Padang, berapa orang hilang, Pak? Kabarnya ada 6 orang yang hilang ini. Ya, untuk data detail kita memang belum dapat data pasti berapa orang yang hilang. Tapi dari data tadi siang ini sudah tercatat ada 5 orang yang meninggal dan masih ada beberapa orang dalam pencarian. Selain mengevakuasi dan mencari korban hilang, BPBD Sumbar juga membuka posko bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor. Sementara itu, untuk bantuan dalam bentuk uang, BPBD masih menunggu arahan lebih lanjut terkait mekanisme rekening yang akan digunakan.